Om, saya kemarin untuk kerja, Om. Dan perlu kamu tahu, Om sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membayar kamu kepada Burhan. Aning. Nggak Om, usah saya malu-malu. mohon, Om. Saya Nggak nggak usah mau malu-malu. apa-apain, Om. Nggak usah malu-malu. Bu, gimana ya masalah biaya perawatan rumah sakit? Kita mesti nyari di mana? Pak Ale tuh sekarang udah nggak mungkin mau bantuin kita, Bu. Udahlah Ani, jangan dipikirin. Nanti kita bisa gadaikan rumah milik kita pada Pak Haji Amri. Ibu yakin Pak Haji Amri mau membantu. Kenapa mesti digadein sih, Bu? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mau apa lagi kamu kemari, Burhan? Mbak, saya menyesal karena terlalu emosi untuk menyampaikan berita yang menimpa pada Iwan. Sampai Mbak Bipa masuk rumah sakit. Tapi Mbak sendiri mestinya mengerti bahwa saya ini lurah. Jadi yang jelas, saya sangat malu dengan kejadian ini, Mbak. Burhan, saya minta tolong sama kamu. Tolonglah Iwan. Kasihan dia. Aku bisa membayangkan bagaimana ketakutan dan kesedihannya. Dan sekarang Iwan diberhentikan dari sekolahnya. Ya. Saya ngerti, Mbak. Dan saya akan menolong. Saya juga merasa berdosa kepada almarhum. Wong adiknya sudah jadi lurah, kok menterlantarkan anaknya. Tumben Pak Ale baik kayak gini. Ada apa ya sama dia? Mbak, saya datang selain membesuk Mbak, saya itu ada kabar baik. Kabar baik apa, Burhan? Apa tanah kami itu sudah laku terjual? Itu salah satunya. Dan surat-suratnya masih diproses di kelurahan. Tapi Mbak, yang lebih penting, bahwa saya telah mendapatkan jawaban dari kantor swasta terbesar di kabupaten ini, bahwa lamaran Aning yang saya antarkan itu berhasil. Pak Ale nyariin saya kerjaan. Emangnya Ya. Saya yang mengantarkan lamaran dan ijazahmu itu ke teman Pak Le yang sedang buka usaha di kabupaten. tapi waktu itu kata Pak Ale ijazah. Pak Le itu bohong. Ijazah kamu tuh nggak hilang, tapi Pak Le simpen. Itu sengaja memang supaya kamu segera dapat pekerjaan. Kalau Pak Le yang mencari, kan mesti cepet. Lah Pak Le itu lurah, jadi banyak koneksi. Iya sih, tapi kata Pak Ale, Udahlah Aning, kamu ikuti saja Pak Lemu ya. Mbak, soal biaya rumah sakit nggak usah dipikirkan. Nanti saya yang akan melunasi. Dan sekarang Aning biar ikut Pak Le. Nanti setelah di rumah, rambutmu ini dirapikan biar dibawa ke salon sama bulikmu. Nanti biar dibelikan pakaian yang rapi, yang bagus, yang sesuai dengan orang-orang kantor yang kerjanya di kota sana. tapi Pak Ale, Udahlah, kamu harus rapi. Dalam hal kerapian ini, kamu harus belajar sama bulikmu yang ada di rumah. Aning, ikut saja kata Pak Lemu ya. Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa nak, nanti biar ibu bisa makan sendiri. Ya, pergi saja. Nggak usah cengeng, sudah gede. Buat hati ya Bu. Yes. Eh, Assalamualaikum ya Bu. Assalamualaikum, Mbak.
Ingat ya, kalau siapa saja mencari Bapak, bilang Bapak keluar kota. Tapi kalau Pak Malik yang telepon, bilang Bapak udah berangkat. Iya, Mas. Oh ya, boleh sampein ke ibu kalau aku nggak bisa nengok dia ke rumah sakit. Soalnya ya tahu kan, Bule. Iya sayang. Iya. Hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan kamu dapat kerja. Iya, makasih ya, Bule. Iya. Pak. Kopinya di dalam ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, hati-hati. Ingat, kamu jangan mengecewakan aku. Jangan macem-macem dan jangan melawan. Tapi kalau Aning boleh tahu, kira-kira kerjanya kayak apa ya, Pak Li? Sahabatku itu buka hotel besar. Dia itu perlu karyawati yang pinter, cerdas, dan cantik. Dan dia itu minta tolong sama aku untuk mencarikan. Makanya aku bawa kamu. Dia itu orangnya sangat baik sekali. Makanya tolong, jangan dikecewakan. Tapi kalau sampai kamu nurut, ya, nurut, kamu akan dapat bonus besar. Loh, ayo. Tunggu, Pak Li. Kantor apa ini? Kantor kok kayak gini? Sudah, jangan banyak tanya. Sono loh kantornya. Gini, Ning, kamu di sini ya. Aku mau ke sana, mau ketemu sama bawahannya. Ini ruang pribadinya. Jadi nggak banyak calon karyawan itu yang bisa masuk ke sini. Makanya kamu jangan kemana-mana. Aku sana dulu, ya. Halo? Halo, Pak Malik. Hai, Pak Burhan. Gimana? Saya sudah nganter anaknya. Anaknya sudah di depan pintu kamar Bapak. Tapi tolong Pak, jangan kasar. Bujuk dulu biar masuk Pak. Ya maklum lah Pak, wong itu anak desa masih polos, jadi masih banyak takutnya Pak. Oh iya Pak, namanya Aning. Oke, terima kasih Pak Burhan. Itu urusan saya. Besok akan saya transfer bonus untuk Pak Burhan. Oke? Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, Om. Kamu yang namanya Aning ya? Ya, Om. Saya keponakannya Pak Burhan. Apakah Om... Iya. Saya yang meminta kamu untuk datang ke sini. Tapi apa... Nggak usah takut, nggak usah sungkan-sungkan. Kita ngobrol dalam ya. Kita ngobrol panjang lebar. Ayo. Ayo. Silakan, silakan. 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 Nggak usah malu-malu. Silakan duduk, mau di sana boleh. Di sini juga silakan. Nggak usah malu-malu, nyantai aja. Nyantai aja, silakan. Luar biasa. Kamu memang cantik. Minum ya? Haus mungkin? Habis jalan jauh? Ya? Enggak, makasih. Gitu. Luar biasa. Kamu memang cantik. Om, saya datang kemari karena disuruh Pak Le untuk cari kerjaan. Katanya Bapak perlu seorang karyawati. Om memang butuh seorang karyawati. Apalagi malam ini. Aning. Khususnya karyawati yang bisa nemenin Om tidur. Aning. Om, saya kemarin untuk kerja, Om. Dan perlu kamu tahu,
Om sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membayar kamu kepada Burhan. Om, saya mohon, Om, saya Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu.